Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Hardianti Fitri. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PHI Universitas Islam Bandung 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Mentoring dalam Membangun Karakter Religius Siswa di SMP PGI 1 Bandung. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi pengikisan akhlak atau karakter yang dimana hal-hal yang dilakukan yang substansinya itu jauh dari nilai-nilai Islam. Maka dari itu perlunya ada pencegahan atau upaya. Selain itu, adapun faktor dari terjadinya pengikisan akhlak atau karakter adalah salah satunya kurangnya pendidikan dan pemahaman agama terhadap diri seorang peserta didik. Dari mulai membaca Al-Quran, masih banyak peserta didik dan para anak remaja yang belum bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami isinya, memahami nilai-nilai Al-Quran. Padahal Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Upaya dan pencegahan untuk hal tersebut yaitu salah satunya tentunya melalui pendidikan karakter dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Namun, itu saja tidak cukup. Adapun program pendukung atau penunjang untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama pada seorang peserta didik, yaitu adanya program keagamaan. Sebagaimana di SMP PGI 1 Bandung, di SMP PGI 1 Bandung ini mengadakan program keagamaan mentoring untuk membangun karakter religius. Yang saya kaji di sini karakter religius karena karakter paling utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam yaitu karakter religius. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang dimana di sini peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana fenomena terkait masalah yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang dimana di sini peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana fenomena terkait masalah yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitian. Yang pertama, ada perencanaan program mentoring dalam membangun karakter religius siswa di SMP PGI 1 Bandung. Pada tahap ini, setiap tahunnya, pimpinan mengadakan rapat kerja beserta staf-staf bawahnya. Kemudian setelah itu, koordinator mentoring membuat tim mentoring. Setelah membuat tim mentoring, orang yang terlibat dengan tim mentoring membuat materi, menentukan target, menentukan tujuan, menentukan administrasinya seperti apa, dan metode dan lain sebagainya. Jadi jauh sebelum mentoring dilaksanakan, semuanya sudah disiapkan di awal tahun atau di awal semester. Pelaksanaan program mentoring di SMP PGI 1 Bandung ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Biasanya setiap bulan dilaksanakan, setiap minggunya 1 kali, jadi setiap bulan terjadi 4 kali. Program mentoring ini ada 3 tahapan, yaitu ada kegiatan pembuka, kegiatan penyampaian materi, yaitu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama ini ada kegiatan pembuka. Di sini kegiatan pembuka itu pengabsenan, memulai doa, kemudian melafalkan Asmaul Husna dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian pemberian motivasi terkait akhlak melalui cerita-cerita kisah-kisah Nabi. Kemudian selanjutnya penyampaian materi. Penyampaian materi setiap minggunya berbeda. Di minggu pertama ini ada materi tertib ibadah dan akhlak. Kemudian di minggu yang ketiga, kedua, dan keempat ini penyampaian materi yaitu hafalan Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran, dan baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, evaluasi program mentoring dalam membangun karakter religius di SMP PGI 1 Bandung. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk memeriksa peserta didik telah menjalani kemajuan dan tujuan belajar. Sekolah SMP PGI 1 Bandung mengadakan 2 evaluasi, yaitu evaluasi program dan evaluasi peserta.
Evaluasi peserta dilaksanakan per 3 bulan sekali atau 1 semester 2 kali, yaitu ketika PTS dan PAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian penilaian yang dilakukan yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes praktek. Selanjutnya ada evaluasi program. Evaluasi program dilaksanakan 1 tahun 2 kali, yaitu di akhir semester. Dalam evaluasi program dilihat keberhasilannya seperti apa, dilihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan itu seperti apa. Kemudian adapun hasil program mentoring dalam membangun karakter religius siswa di SMP PGI Bandung yang telah diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah melalui evaluasi peserta, dapat dilihat bahwa dari 30 peserta, 18 orang peserta mendapatkan predikat A dalam membaca Al-Quran yang fasih, baik, dan benar. Kemudian 12 orang mendapatkan predikat B dan 2 orang laginya masih membaca Iqra. Setidaknya dari 2 orang ini dia sudah tidak buta huruf Al-Quran. Dari jumlah ke-32 orang ini, sebagian besar dapat dikatakan berhasil karena mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini ada 4 level. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di level 1 ini yaitu Quran surah An-Nas sampai dengan At-Takasur. Yang sudah pada tahap level ini jumlahnya ada 12 orang. Ada 4 level. Yang pertama itu hafalan Quran surah An-Nas sampai dengan At-Takasur itu berjumlah 8 orang. Yang kedua, Quran surah Al-Qari'ah sampai Quran surah Ad-Duha itu berjumlah 12 orang. Dan yang ketiga, Quran surah Al-Lail sampai dengan Al-Fajr itu berjumlah 7 orang. Dan yang terakhir, Quran surah Al-Ghasyiyah sampai Quran surah An-Naba, yaitu berjumlah 5 orang. Yang di akhir ini, di level 4 ini, mereka yang sudah hafal dari level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian adapun hasil dari tes tertib ibadah dan akhlak, yaitu dari jumlah 32 orang, 19 orang mendapatkan predikat A dan 11 orang mendapatkan predikat B. Dari jumlah 32 orang tersebut, maka dapat dikatakan mereka sudah pandai menerapkan praktek sholat, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terbentuklah karakter religius pada diri seorang peserta didik. Selanjutnya ada faktor penghambat dan pendukung program mentoring dalam membangun karakter religius di SMP PGI 1 Bandung. Faktor pendukung tentunya orang-orang yang terlibat dalam program mentoring untuk membangun menyukseskan program tersebut. Mereka satu sama lain bekerja sama untuk menyukseskan program tersebut dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, kurangnya SDM. Kemudian yang kedua, terlalu singkatnya jam pembelajaran mentoring, yaitu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Kemudian kurang bervariatifnya setiap mentor, masih menggunakan metode yang itu-itu saja. Dan yang terakhir, masih ada beberapa peserta mentoring yang kurang sadar akan kebutuhannya terhadap kegiatan program mentoring. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah itu datangnya dari saya, kemudian apabila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.